1906 Takdir Cincin. Pemimpin persekutuan, cincin apa itu? Aqua Rose, yang berdiri di dekatnya, bertanya dengan terkejut ketika dia melihat cincin takdir di tangan si Feng. Dia bisa merasakan kepadatan mana di sekitarnya meningkat secara drastis. Setelah si Feng menyimpan barang-barang yang jatuh di tasnya, kepadatan mana di sekitarnya telah kembali normal, tetapi saat dia mengambil cincin takdir, kepadatan mana dalam radius 20 yard di sekitar si Feng meroket. Di God's Domain, item yang secara pasif menarik mana sangat langka. Meski begitu, dia telah melihat beberapa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat item yang bisa meningkatkan kepadatan mana di sekitarnya dengan sangat kuat meskipun tidak aktif. Melihat itu sekarang, sepertinya nasib cincin adalah penyebab utama untuk mana yang kuat di sekitar gunung rampasan. Cincin nasib, kata si Feng. Ini dapat membantu pemain berkembang sampai mereka mencapai puncak domain dewa. Bantu pemain berkembang ke puncak? Aqua Rose benar-benar bingung. Senjata atau peralatan tingkat atas dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur pemain, dan itu akan sangat membantu pengembangan pemain. Tetapi bahkan bantuan item legendaris akan terbatas. Namun, si Feng mengklaim bahwa cincin di tangannya mampu membantu pemain mencapai puncak permainan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia harus bercanda. Dia adalah Twilight Echo, persekutuan kelas 1, tetua kehormatan. Oleh karena itu, dia tahu persis betapa sulitnya bagi seorang pemain untuk mencapai puncak dunia game virtual. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dengan mengandalkan satu atau dua peralatan. Selain itu, tidak seperti game realitas virtual lainnya, persaingan di domain God sangat ketat. Namun, si Feng hanya tersenyum pada kebingungan Aqua Rose. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dengan sendirinya, cincin takdir tidak memiliki efek kuat tertentu. Bahkan, orang mungkin bahkan menganggapnya sebagai barang yang lemah. Selain memberikan beberapa atribut dasar, cincin itu hanya memiliki satu keterampilan. Selain itu, bonus atribut dasar cincin adalah standar untuk item epic biasa. Bahkan jika pemain memperoleh Fate Ring, mereka mungkin malu untuk menyebutnya item legendari yang terfragmentasi. Namun, ketika guild kelas 1 telah membeli cincin takdir di pelelangan selama kehidupan si Feng sebelumnya, pemimpin guildnya telah mengubah nasibnya setelah melengkapi cincin itu. Akhirnya menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik hebat di domain dewa. Bahkan setelah 10 tahun, pemimpin persekutuan itu masih eksistensi yang saleh. Prestasi itu mengundang kecemburuan besar dari persekutuan lain, dan negara adik kuasa yang menjual cincin itu telah dihancurkan dengan penyesalan. Keterampilan ini sangat kuat. Saat diaktifkan, itu memberi pemain kesempatan. Namun, dampak dari peluang itu beragam. Peluang kecil kemungkinan besar akan mengarahkan pemain ke sepotong peralatan misterius besi yang cocok untuk mereka. Sementara peluang yang lebih besar bisa mengarahkan pemain ke item legendaris yang terfragmentasi. Keterampilan memiliki satu kelemahan, meskipun menggunakan nasib bimbingan memiliki biaya besar. Setiap kali seorang pemain ingin menggunakan Fate Guidance, mereka harus mengeluarkan satu unit Seven Luminaris Crystal. Hanya setelah membayar harga ini, skill akan memandu pemain menuju peluang mereka. Seven Luminaris Crystals adalah sumber daya penting, yang diperlukan untuk membangun ruang pikiran seseorang. Berbagai geng besar memperlakukan mereka sebagai harta yang tiada taranya. Tidak ada yang akan menjual unit Seven Luminaris Crystal kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Meskipun negara adik kuasa yang telah mengakuisisi cincin takdir telah menguji kemampuan cincin itu karena penasaran, dengan cepat ia menemukan bahwa takdir bimbingan adalah penipuan palsu. Selain itu, scam tidak mengenal batas. Dari 100 upaya yang dilakukan oleh negara adik kuasa, lebih dari 90 telah menghasilkan senjata, peralatan, dan peralatan misterius besi. Upaya yang tersisa telah memimpin negara adik kuasa ke item rahasia perak, dan hanya satu yang mengarah ke item fine gold. Untuk berbagai guild besar, satu unit Seven Luminaris Crystal bernilai lebih dari senjata-senjata atau peralatan emas tingkat atas terbaru, mengumpulkan item Dark Gold, bagaimanapun. Beberapa kali lebih mudah daripada mengumpulkan Seven Luminaris Crystals. Tidak ada yang akan menukar 100 unit Seven Luminaris Crystals dengan tumpukan sampah. Sehingga Fate Ring telah berganti pemilik beberapa kali hingga diklaim oleh persekutuan kelas 1 yang beruntung. Persekutuan yang beruntung itu belum menginvestasikan banyak Seven Luminaris Crystals sebelum mencapai emas. Secara keseluruhan, persekutuan hanya menghabiskan beberapa lusin unit sebelum mendapatkan peluang besar, yang telah menghasilkan item legendari yang terfragmentasi. Jika diberi kesempatan, kekuatan apapun akan lebih dari bersedia untuk berdagang beberapa lusin unit Seven Luminaris Crystals untuk item legendari yang terfragmentasi. Sebagai hasilnya, persekutuan kelas 1 yang beruntung telah mulai menginvestasikan banyak kristal bintang 7. Tetapi persekutuan dengan cepat menemukan bahwa cincin takdir tidak sebaik yang mereka duga. Setelah menginvestasikan beberapa ratus unit Seven Luminaris Crystals dan mendapatkan hasil yang tidak baik, persekutuan telah memperlambat investasinya. Meski begitu, guild sesekali mencoba peruntungannya. Itu hanya menemukan rahasia cincin takdir setelah mencapai jackpot kedua dan memperoleh desain Master Sihir Arai. Fate Ring hanya menjamin satu peluang besar sekali setiap 1000 penggunaan. Namun, menghabiskan 1000 unit Seven Luminaris Crystals dengan imbalan satu peluang besar ternyata terlalu mahal.
Sementara itu, domain dewa memiliki lebih dari satu Fate Ring. Ketika guild kelas 1 yang beruntung ini memperoleh Fate Ring keduanya, nilai cincin itu benar-benar bersinar. Setelah menggabungkan dua Fate Rings, Fate Guidance memberikan peluang besar setiap 500 penggunaan. Sayangnya, mengklaim peluang akan menjadi jauh lebih sulit, tetapi itu masih mungkin untuk pemain ahli biasa. Selain itu, pemain dapat memperoleh item tingkat atas hanya dengan menghabiskan 500 unit Seven Luminaries Crystals, yang tentu saja merupakan harga yang berharga. Karena perubahan ini, pemimpin kelompok persekutuan yang beruntung telah secara bertahap mengumpulkan senjata, peralatan, dan alat tingkat atas untuk dirinya sendiri. Meningkatkan kekuatannya dan akhirnya menjadi salah satu pemain puncak domain dewa. Tentu saja, item yang menantang surga yang diperoleh melalui Fate Guidance hanya cocok untuk membantu satu pemain mencapai puncak karena setiap kesempatan hanya menghasilkan item yang cocok untuk pemain yang mengaktifkan skill. Jika pemain lain menggunakan item, kinerja akan menderita. Pemain lain bahkan tidak bisa menggunakan item tertentu, seperti yang memberikan keterampilan dan teknik bertarung. Dengan kata lain, guild tingkat pertama yang beruntung telah menghabiskan Seven Luminaries Crystals dalam jumlah yang menakutkan untuk memelihara satu pembangkit tenaga listrik puncak. Namun, Si Feng tidak punya niat untuk mereplikasi tindakan guild itu. Sementara memelihara seorang ahli puncak tunggal mungkin bermanfaat bagi persekutuan yang tidak memilikinya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Zero Wing. Bahkan, melakukan itu akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Zero Wing memiliki lebih banyak ahli daripada persekutuan kelas 1, dan potensi para pakar itu jauh lebih unggul daripada perserikatan kelas 1. Hanya masalah waktu sebelum persekutuan memiliki beberapa pusat kekuatan puncak. Oleh karena itu, daripada membuang bertonton Seven Luminaries Crystals untuk merawat seorang ahli biasa, akan lebih bijaksana dan lebih efisien untuk menggunakan cincin takdir untuk membantu seorang ahli, yang hanya berjarak beberapa langkah dari puncak, melewati rintangan terakhir. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk mengamankan beberapa kristal 7 tokoh, Si Feng memutuskan dalam hati. Zero Wing sudah memiliki banyak anggota persekutuan yang mampu bersaing dengan para ahli puncak, tetapi sangat sedikit anggota yang dapat menyaingi para ahli puncak. Meskipun Shadow Sword, Turtle Dove, Flying Shadow, dan segelintir anggota lain dari kekuatan utama Zero Wing mampu bersaing dengan ahli puncak negara adidaya dengan mengandalkan keunggulan peralatan mereka, saat pemain maju. Keuntungan ini akan menyusut. Jika Shadow Sword dan yang lainnya tidak meningkatkan standar tempur mereka, itu hanya masalah waktu sebelum yang lain melampaui mereka. Namun, jika mereka menggunakan Fate Guidance, mereka dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan tempur yang mereka butuhkan untuk menyaingi para ahli puncak. Ketika Si Feng selesai memeriksa hasil rampasan, dia menjual 16 buah peralatan untuk kelas MTS dan DPS, termasuk level 60 Dark Gold Shield, Magic Serpent Buckler. Dia tidak, bagaimanapun, memutuskan untuk menjual Earthen Protector Set. Situasi ini mengejutkan Unyilding Heart. Dia berharap Si Feng menolak untuk menjual Magic Serpent Buckler dan Earthen Protector Set. Fakta bahwa Si Feng telah mengizinkannya untuk membeli buckler, yang bahkan lebih berharga daripada peralatan yang ditetapkan, mengejutkan. Namun, apa yang Unyilding Heart tidak tahu adalah bahwa Zero Wing tidak membutuhkan perisai yang kuat. Bahkan perisai terlemah. 3 inti MT0 yang digunakan adalah Epic Shield. Level 60 Dark Gold Shield tidak ada bandingannya. Earthen Protector Set, berbeda. Ye Wumian masih mengenakan Magic Light Set level 50, yang lebih lemah dari Earthen Protector Set. Karena itu, ini adalah kesempatan sempurna bagi Ye Wumian untuk meningkatkan peralatannya. Selain dari senjata dan peralatan, Si Feng telah memutuskan untuk menjual beberapa Void Scales ke Unyilding Heart. Setelah melihat atribut Void Scale, mata Longsol menjadi merah. Jika diberikan kepada MT, skala Void akan meningkatkan standar pemain ke level yang sama sekali baru. Di masa lalu, Void Scales telah menjual sekitar 5.000 hingga 7.000 emas di pasar, jadi Si Feng menjualnya ke Unyilding Heart seharga 10.000 emas masing-masing. Dengan begitu banyak uang, orang bisa membeli peralatan epik berkualitas rendah meskipun Unyilding Heart tidak bisa membantu tetapi meringis pada harganya. Dia masih setuju untuk membeli 3 Void Scales. Sementara itu, transaksi Si Feng dengan Unyilding Heart telah langsung menghasilkan 42.000 emas. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa menyewa beberapa hotel dan restoran lagi di Laut Pohon. Setelah Si Feng menyelesaikan bisnisnya dengan wakil pemimpin persekutuan, dia memimpin tim keluar dari gua. Karena gua diisolasi dari dunia luar, pemain tidak bisa menggunakan Return Scroll saat berada di dalam. Bahkan scroll magic gerakan seketika hanya akan memindahkan pemain ke ujung gua. Itu tidak akan membuat mereka teleport. Ketika Illusory World dan anggota guildnya, yang telah menunggu di gua pertama, melihat Si Feng dan yang lainnya muncul, mereka tercengang. Bagaimana begitu banyak orang keluar dari sana? Bab 1907 gerbang dunia lain diaktifkan. Korban selamat Crimson Emperor tertegun ketika Si Feng dan timnya muncul dari balik air terjun. Mereka secara pribadi mengalami kekuatan Void Serpent, dan ketika mereka meninggalkan gua, situasinya tampak suram. Makhluk kosong yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi gua. Meskipun mereka sudah mulai mengukir jalan keluar dari gua sebelum situasinya memburuk, mereka telah kehilangan beberapa orang dalam perjalanan keluar. Void Creatures hanya menyerah mengejar setelah mereka meninggalkan gua. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mempertimbangkan situasinya, kelompok Si Feng memiliki lebih banyak orang yang masih hidup daripada ketika mereka pergi.
Selain itu, beberapa ahli Crimson Emperor termasuk di antara kelompok. Bisakah mereka membunuh Void Serpent? Pikiran yang tidak realistis tiba-tiba muncul di pikiran Illusory World. Meskipun dia tidak bisa percaya bahwa mereka telah menyelesaikan serangan itu, pemandangan di hadapannya menghilangkan keraguan. Tidak ada penjelasan lain. Beberapa saat kemudian, Illusory World mulai menerima pesan dari anggota Crimson Emperor yang baru saja meninggalkan kolam air terjun. Karena dunia di belakang air terjun diisolasi dari domain dewa yang lain, mereka tidak dapat mengirim pesan ke anggota teman mereka setelah mereka dihidupkan kembali. Oleh karena itu, mereka telah menghubungi kata-kata ilusi saat mereka muncul, melaporkan hasil serangan Void Serpent. Sementara itu, selain dari fakta bahwa Zero Wing telah membunuh Void Serpent, laporan menyebutkan jarahan Void Serpent dan fakta bahwa Zero Wing telah menjual beberapa item ke Unyielding Soul. Jadi, apakah itu sebabnya Unyielding Heart begitu bersikeras untuk berjuang sampai akhir? Illusory World tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia membaca pesan bawahannya. Meskipun dia tidak tahu item mana yang dibeli Soul Unyielding dari Zero Wing, Void Serpent adalah bos dunia. Bagaimana mungkin salah satu barang berkualitas buruk? Zero Wing mungkin tidak menjual senjata dan peralatan terbaik kepada Unyielding Soul, tetapi bahkan item kelas 2 akan menjadi panen besar bagi persekutuan. Paling tidak, Unyielding Soul dapat membentengi kekuatan tempur kekuatan utamanya. Wakil pemimpin persekutuan, mengapa kita tidak mencoba membeli beberapa jarahan Void Serpent dari Zero Wing dengan harga tinggi? Kami telah, kurang lebih, berpartisipasi dalam serangan itu, dan kami menderita beberapa kerugian. Zero Wing mungkin akan setuju jika kita bertanya, usul Dawn Master dengan lembut. Dengan seberapa kuat Void Serpent itu, jarahannya pasti akan luar biasa. Bahkan mungkin menjatuhkan senjata dan peralatan tingkat atas level 60. Salah satu item itu akan jauh lebih kuat dari senjata dan peralatan yang saat ini dikenakan oleh para ahli guild mereka. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa untuk pasukan utama persekutuan mereka, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyerbu berbagai level 60. 100 orang Hell Mode Team Dungeons di masa depan. Lupakan, meminta kemungkinan tidak akan berguna. Lagi pula, kami tidak mengusulkan kondisi seperti Unyielding Heart, kata Illusory, menggelengkan kepalanya. Menghela nafas, dia memberi Unyielding Heart pandangan iri. Unyielding Heart membuat taruhan yang tepat kali ini. Meskipun dia sedikit menyesali keputusannya sebelumnya, perjalanan ini tidak membuahkan hasil. Paling tidak, dia sekarang tahu bahwa Zero Wing tidak sesederhana yang diasumsikan semua orang. Setelah itu, Illusory World mendekati Si Feng dan memberi selamat kepadanya dan Zero Wing atas keberhasilan mereka melawan bos dunia. Setelah berbasa-basi sebentar, Illusory World mengalihkan pembicaraan ke arah Drunken Tiger Meat dan Frozen Bone Soup. Ketua pemimpin Black Flame, boleh aku tahu jika kamu masih memiliki daging harimau drunken dan sup tulang beku yang tersisa? Jika kamu melakukannya, Crimson Emperor bersedia membeli 1000 dari setiap hidangan dengan harga 5 emas per porsi, kata Illusory. Sementara dia telah menyerah untuk mendapatkan harta Void Serpent, Master Dices Si Feng telah mengungkapkan sebelumnya adalah cerita yang berbeda. Dia belum pernah melihat Master Dices seperti itu karena dia telah bergabung dengan domain Tuhan. Meskipun mereka tidak seefektif ramuan master, mereka bisa menumpuk dengan ramuan. Selain itu, 2 hidangan utama dapat digunakan untuk menyerang bos dunia. Ini sangat meningkatkan kegunaannya. Selain itu, mereka akan membuat serangan dungeon sedikit lebih mudah. Ketika Illusory World selesai berbicara, Unyielding Heart, yang masih merayakan bagiannya dari jarahan Void Serpent, tersentak dari linglung dan menyadari bahwa ia telah melupakan 2 Master Dices. Pemimpin Guild Black Flame, jika kamu masih memiliki Master Dices yang tersisa, Unyielding Soul juga akan membeli 1000 dari setiap hidangan dengan harga 5 emas per porsi. Unyielding Heart buru-buru berkata. Mendengar minat 2 wakil pemimpin persekutuan untuk membeli hidangan utama, Si Feng dalam hati merayakannya. Baik daging harimau drunken maupun sup beku tulang harganya sedikit di atas 1 emas. Selain itu, keduanya memiliki tingkat keberhasilan produksi 100%. Menjual hidangan kedua guild kelas 1 akan mendapatkan banyak keuntungan. Aku tidak punya Master Dices lagi, tetapi jika kalian berdua menginginkannya, aku bisa mengambilkannya untukmu. Namun, aku perlu waktu untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Bolehkah aku tahu jika kalian berdua mau menunggu? Si Feng bertanya. Kedua hidangan membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya, dan masing-masing persatuan menginginkan 1000 porsi dari keduanya. Pesanan akan memakan waktu beberapa hari untuk dipenuhi. Itu tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menunggu selama aku bisa membelinya. Crimson Emperor juga akan membayar setoran 5000 gold, kata Illusory, menyelesaikan kesepakatan begitu dia menyadari bahwa itu mungkin. 2 hidangan utama tidak akan usang dengan waktu. Mereka akan bekerja dengan sangat baik kapan saja. Dia khawatir Si Feng akan menolak tawarannya, tetapi sekarang setelah dia setuju, dia memutuskan untuk membentuk kontrak, mengikat perjanjian itu sebagai tindakan pencegahan. Dengan ini, dia telah mendapat manfaat tambahan dari perjalanannya di sini. Sementara itu, Unyielding Heart memilih untuk melakukan hal yang sama, mengikat perjanjian dengan Si Feng dan membayar deposit 5.000 emas. Tentu, Si Feng lebih dari bersedia untuk bermain bersama dengan 2 wakil pemimpin persekutuan. Setelah menandatangani kontrak, 10.000 tambahan mengisi kantong Si Feng. Dengan ini, dia telah menghasilkan total 52.000 emas dari serangan bos tunggal ini. Jika berbagai guild kelas 1 tahu tentang ini, kecemburuan mereka akan membuat mereka marah.
Lagi pula, para guild kelas 1 saat ini beruntung jika mereka bahkan memiliki 30.000 emas dalam dana cair. Setelah itu, anggota Unyielding Soul dan Crimson Emperor menggunakan Return Scrolls dan kembali ke Dark Knight Empire. Sementara itu, Si Feng meminta anggota Zero Wing kembali ke Zero Wing City untuk beristirahat. Adapun Si Feng, ia menggunakan Seven Luminaries Ring untuk berteleportasi ke Million Forest, yang kebetulan merupakan wilayah Emerald Dryad. The Million Forest adalah lokasi berbahaya bagi hampir semua pemain karena populasi Dryad yang besar di daerah itu. Jika seorang pemain menemukan satu Dryad, itu akan segera meminta bala bantuan, dan sejumlah besar makhluk akan dengan cepat berkumpul. Apalagi siklus ini akan berlanjut. Setelah sejumlah Dryad telah berkumpul, itu akan menarik perhatian Emerald Dryad. Karenanya, sangat sedikit pemain yang mau berpetualang di hutan sejuta. Si Feng, bagaimanapun, telah berteleportasi langsung ke jantung hutan sejuta. Tuan besar peringkat Dryad berkeliaran di seluruh area. Jika Si Feng tidak menjadi level 69 dan menggunakan gulir isolasi sebelum ia berteleportasi, monster level 55 plus akan menemukannya. Ini seharusnya tempatnya. Tidak butuh waktu lama bagi Si Feng untuk menemukan arai sihir yang tertutup rumput dan bobrok di dalam hutan. Arai tampak buram, dan jika bukan karena pilar batu besar di sekitarnya, dia akan kesulitan menemukan arai ajaib. Ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke gerbang Otherworld. Untuk merevitalisasi susunan teleportasi, seseorang membutuhkan sebotol void darah penuh. Segera, Si Feng berjalan ke tengah arai teleportasi dan mengambil sebotol darah kosong dari tasnya. Setelah melepaskan tutupnya, ia mengosongkan isi botol ke pusat larik ajaib. Saat Void Blood mengalir ke arai sihir, itu sepertinya hidup kembali, dengan cepat mengumpulkan mana di sekitarnya. Arai sihir sepertinya menyerap mana dari jarak yang lebih jauh seiring waktu berlalu, dan pada akhirnya, itu menarik mana dari seluruh Million Forest, membuat Dryad di daerah itu gemetar ketakutan. Setelah 3 menit, pilar cahaya merah menyala menjulang dari pusat hutan sejuta, terlihat dari peta di sekitarnya. Para pemain yang menggelinding di peta terdekat tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat pilar cahaya, diliputi oleh rasa ingin tahu mereka ketika mereka mulai bergerak ke arah itu. Tak lama setelah para pemain ini mulai melakukan perjalanan menuju pilar cahaya, serangkaian pemberitahuan sistem berdering di telinga setiap pemain di Star Moon Kingdom. Bab 1908 Perubahan ke Bukit Penyihir. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, seorang pemain telah memicu paket ekspansi baru, Otherworld. Paket ekspansi akan berlaku di Bukit Penyihir dalam 6 jam. Pengumuman sistem wilayah kerajaan Star Moon, gerbang Otherworld telah diaktifkan. Sejumlah besar energi dunia lain telah mengalir ke Bukit Penyihir, membuat mana di daerah itu kacau balau. Harap berhati-hati saat berkeliaran di Bukit Penyihir. Pengumuman sistem yang tiba-tiba telah membuat pemain Star Moon Kingdom lengah. Namun, setelah beberapa detik linglung, setiap pemain di kerajaan menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Paket ekspansi baru? Petik 2. Paket ekspansi baru ini luar biasa. Bukankah ini berarti kita bisa menuju dunia lain untuk naik level? Menurut rumor, tampaknya Otherworlds memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada benua domain dewa. Petik 2. Aku juga sudah mendengarnya. Tidak hanya dunia lain kaya akan sumber daya, tetapi leveling di sana juga jauh lebih cepat. Petik 2. Kita akan bisa melakukan perjalanan ke dunia lain dari Bukit Penyihir dalam 6 jam? Kalau begitu, aku langsung menuju ke sana. Persekutuan besar telah memonopoli setiap peta sumber daya tinggi. Pemain independen seperti kami bahkan tidak bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli peralatan terbaru. Saat mereka mendengar pengumuman sistem, para pemain independen dan tim petualang mulai berkerumun ke arah Bukit Penyihir. Karena jumlah peta sumber daya di Star Moon Kingdom berkurang ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, ada lebih sedikit peluang bagi pemain independen untuk mendapatkan uang. Sekarang setelah peta yang benar-benar baru, yang tidak dimiliki oleh persekutuan manapun, telah muncul, ini adalah kesempatan emas bagi para pemain independen. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, uang akan menjadi masalah yang semakin besar. Meskipun pemain terus mendapatkan lebih banyak uang setiap hari, mereka memiliki pengeluaran yang lebih tinggi. Ambil senjata dan peralatan, misalnya. Setelah level 50, drop rate untuk senjata dan peralatan tingkat atas telah menurun secara drastis. Bahkan drop rate senjata dan peralatan biasa telah terpengaruh. Ini menyebabkan harga untuk senjata dan peralatan level 50 plus meroket. Ini juga merupakan kasus untuk biaya perbaikan. Selain itu, karena peta sumber daya tingkat tinggi begitu jauh dari kota NPC, biaya teleportasi telah meningkat. Peta sumber daya tingkat tinggi juga memiliki lingkungan yang keras, sehingga pemain harus menyiapkan senjata, peralatan, dan ramuan yang tepat jika mereka ingin menggiling secara efektif di area ini. Dan semuanya membutuhkan uang. Ketika domain Tuhan terus berkembang sebagai sebuah permainan, itu juga menyediakan berbagai layanan yang lebih luas untuk dinikmati para pemain. Setelah seharian bekerja, banyak pemain mencari makanan, minuman, dan segala macam hiburan. Ada juga biaya untuk mempelajari keterampilan dan mantra, dan melamar untuk pencarian promosi itu mahal. Sekarang kesempatan baru untuk menghasilkan uang telah muncul, bagaimana mungkin ada orang yang melewatkannya? Secara alami, berbagai guild besar Star Moon Kingdom telah memanggil eselon atas mereka untuk pertemuan saat mereka mengetahui gerbang Otherworld. Jalan menuju dunia lain, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk persekutuan kita.
Aku pernah mendengar bahwa para pemain dan persekutuan di Kekaisaran Naga Hitam telah menghasilkan banyak uang karena jalan menuju dunia kristal es. Kita harus memonopoli sumber daya Otherworld ini. Sebelum persekutuan lain. Petik 2. Tapi Bukit Penyihir adalah wilayah Zero Wing. Jika kita mencoba mengatur di dunia lain, aku takut itu. Apa yang harus ditakuti? Sekarang Star Moon Kingdom memiliki Otherworld sendiri, persekutuan kerajaan akan mengerumuninya. Bisakah Zero Wing berharap untuk menghentikan begitu banyak guild? Meskipun, kamu telah mengingatkan aku pada sesuatu. Mulailah mengumpulkan dana sekarang dan mencari cara untuk membangun kota di Bukit Penyihir. Petik 2. Setelah berbagai geng besar mengetahui tentang gerbang Otherworld, mereka mengirim tim eksplorasi untuk menguji air. Mereka juga mengumpulkan sumber daya untuk membangun kota mereka sendiri di Bukit Penyihir. Bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa sejumlah besar pemain akan membanjiri peta sekarang setelah gerbang Otherworld telah muncul, dan semua pemain itu adalah sumber pendapatan potensial. Jika mereka bisa membangun kota persekutuan di Bukit Penyihir, mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang. Kurang dari 10 menit setelah pengumuman sistem, Aqua Rose, yang saat ini beristirahat di Zero Wing City, tercengang ketika ia menerima laporan statistik terbaru Zero Wing. Dalam 10 menit singkat, populasi pemain Zero Wing City telah meningkat lebih dari 100.000, menghasilkan kota beberapa ratus emas dalam biaya masuk. Selain itu, Aqua Rose telah menerima ratusan permintaan untuk menyewa toko kota Zero Wing. Sebelum hari ini, berbagai perusahaan dagang dan pemain pedagang ragu-ragu tentang penyewaan toko di Zero Wing City karena tingginya harga sewa. Sejauh ini sangat sedikit yang setuju untuk melakukannya. Tanpa jaminan tertentu, mendapatkan kembali biayanya akan hampir mustahil, namun beberapa ratus orang baru saja mengajukan petisi untuk menyewa gedung. Dan ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Beberapa lusin perusahaan dan perusahaan dunia telah menghubungi guild untuk membeli etalase virtual di Zero Wing City. Terlebih lagi, perusahaan dan perusahaan ini telah menawarkan sejumlah uang yang sangat besar, bahkan cukup untuk menggoda Aqua Rose. Terlepas dari kenyataan bahwa Zero Wing sekarang adalah persekutuan yang sangat besar, itu sangat tidak memiliki kredit. Biasanya, persekutuan hanya memperoleh kredit dengan menjual senjata dan peralatan atau menyelesaikan komisi yang sulit. Biasanya menghindari pertukaran koin dan bahan untuk kredit karena itu adalah langkah yang tidak bijaksana. Karenanya, kemampuan Zero Wing untuk mendapatkan kredit sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa menyaingi guild kelas 2. Kurangnya kredit pada akhirnya menghambat pengembangan Zero Wing. Jika persekutuan dapat mengamankan sumber besar kredit, ia dapat memelihara lebih banyak anggota internal dan memperkuat yayasannya. Setelah itu, Aqua Rose melaporkan masalah itu kepada Si Feng, membiarkannya memutuskan bagaimana mereka harus melanjutkan. Ada begitu banyak penawaran, Si Feng tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat daftar pembeli yang tertarik dan penawaran masing-masing. Beritahu mereka bahwa etalase virtual Zero Wing City hanya tersedia untuk disewa, bukan untuk dijual. Kami akan mengadakan lelang untuk etalase ini di Candlelight Trading Firm Zero Wing City dalam 2 hari. Petik 2. Situasinya tidak terlalu mengejutkannya. Saat gerbang Otherworld muncul, Bukit Penyihir telah menjadi fokus Star Moon Kingdom. Sejumlah pemain yang menakutkan akan menyerbu ke kota, dan tidak akan mengejutkan jika populasi pemain Zero Wing City menembus batas 10 juta. Sebelumnya, Bukit Penyihir telah dianggap sebagai daerah terpencil. Meskipun berbagai perusahaan dan perusahaan terkesan bahwa Zero Wing City memiliki beberapa juta pemain perumahan, berapa lama kota dapat mempertahankan kemakmurannya? Namun, gerbang Otherworld mengubah banyak hal. Bahkan setelah pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka dapat terus naik level di dunia lain yang terhubung ke gerbang dunia lain Witch Hill. Mereka tidak akan perlu memindahkan basis operasi mereka setelah mencapai level 60 atau 70. Bahkan pemain yang melewati level 100 dapat naik level di dunia lain. Sayangnya, dunia lain tidak akan seluas domain dewa. Sederhananya, selama gerbang Otherworld ada, Bukit Penyihir akan tetap populer. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan daya tarik Zero Wing City terhadap perusahaan dan perusahaan ini. Kami tidak menjual. Aqua Rose tidak bisa menahan kekhawatirannya yang semakin besar saat ia berkata, aku khawatir mereka tidak akan setuju dengan kondisi seperti itu. Ada terlalu banyak ketidakpastian yang terlibat dalam penyewaan etalase virtual. Mereka hanya akan dapat mengoperasikan bisnis mereka dengan nyaman jika mereka memiliki properti. Selain itu, berbagai guild besar pasti akan mencoba untuk mendirikan kota guild di Bukit Penyihir sekarang setelah memiliki gerbang Otherworld. Jika kita tidak memanfaatkan peluang ini sekarang, kita akan berada dalam posisi yang aneh nanti. Petik 2. Bersantai. Kamu akan melihat hasilnya dalam 2 hari, kata Si Feng, tertawa. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Apa yang dikatakan Aqua Rose memang benar, munculnya gerbang Otherworld akan memikat banyak persekutuan besar untuk mendirikan kota persekutuan di Bukit Penyihir. Dan persaingan di peta akan semakin ketat. Namun, berbagai persekutuan besar tidak tahu betapa sulitnya bagi kota persekutuan untuk bertahan lama di Bukit Penyihir. Menyadari bahwa Si Feng telah mengambil keputusan, Aqua Rose menyampaikan pesannya kepada perusahaan dan perusahaan yang telah menghubungi persekutuan. Bab 1909 dosa penyihir, hanya untuk disewa? Benar-benar penipuan. Apakah Zero Wing berpikir bahwa itu satu-satunya persekutuan yang akan memiliki kota di Bukit Penyihir? Karena Zero Wing tidak berencana untuk menjual, lupakan saja. Kami hanya akan menunggu beberapa hari lagi.
Persekutuan besar kerajaan lainnya akan mendirikan kota persekutuan mereka sendiri di peta, dan kami hanya akan membeli etalase di sana. Zero Wing akan menyesali keputusannya. Petik 2. Ketika berbagai perusahaan dan perusahaan menerima balasan Aquaros, beberapa tertawa, sementara yang lain mengamuk. Adapun pelelangan yang disebutkan Aquaros, mereka mendorong masalah itu ke pikiran mereka. Hanya orang bodoh yang akan berpartisipasi. Situasi itu membuat Aquaros sedikit frustrasi. Mereka baru saja kehilangan kesempatan emas untuk mendanai program pelatihan internal Zero Wing. Untungnya, ini bukan akhir dunia untuk Zero Wing. Dengan potensi Zero Wing saat ini, memikat investor ke persekutuan akan menjadi hal yang mudah. Dengan status domain dewa saat ini, berbagai perusahaan dan perusahaan bahkan berjuang untuk berinvestasi di persekutuan kelas 2, belum lagi Zero Wing. Setelah Aquaros mengesampingkan masalah ini, dia fokus merekrut anggota baru untuk persekutuan. Setelah mentransfer sejumlah besar anggota guild dari White River City dan Zero Wing City ke Secret Stone Fortress, kedua kota telah kehilangan banyak tenaga kerja. Jadi, mereka perlu mengisi jumlah anggota mereka. Selain itu, dengan aktivasi gerbang Otherworld, beberapa tim petualang terkenal yang ragu-ragu bergabung dengan Zero Wing telah mengambil keputusan. Meskipun Zero Wing City relatif jauh dari Million Forest, layanan teleport Zero Wing City dapat mencapai hutan. Selain itu, bahkan jika tim petualang ini tidak ingin berkembang di kerajaan Star Moon, mereka bisa berkembang di Kekaisaran Biji setelah bergabung dengan persekutuan. Sumber daya Zero Wing saat ini berada di luar persekutuan kelas 1. Karena lebih sedikit peta sumber daya tersedia di kerajaan, ruang hidup untuk berbagai tim petualang berkurang. Jika berbagai tim petualang ingin mempertahankan kecepatan pengembangan yang memadai, mereka harus menyalin tim petualang top dan skala besar. Mereka harus pergi ke peta yang jauh dan berbahaya untuk naik level dan mendapatkan sumber daya. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Seperti persekutuan, tim petualang domain dewa menghadapi persaingan ketat. Faktanya, intensitas kompetisi antara tim petualang tidak kalah dengan kompetisi antara guild. Hanya saja, skalanya tidak sebesar. Karena itu, jika tim petualang terkenal, yang telah mencapai hambatan dalam pengembangan mereka, ingin menumbuhkan kekuatan mereka. Bergabung dengan persekutuan yang kuat adalah langkah yang bijaksana. Karena hal ini, sebanyak 30 tim petualang telah mengajukan petisi untuk bergabung dengan Zero Wing. Tim yang lebih kecil hanya memiliki beberapa ratus anggota, sedangkan yang lebih besar memiliki ribuan. Setiap tim petualang telah mengumpulkan sejumlah sumber daya dan beberapa ahli, serta banyak pengalaman bertarung sebagai sebuah tim dan merampok tim bawah tanah. Jika Zero Wing dapat menganeksasi tim petualang ini, itu akan menghemat banyak upaya guild ketika mengintegrasikan pemain mereka dalam operasi guild. Di tempat lain, Si Feng menghabiskan satu kristal ajaib untuk mengaktifkan arai teleportasi yang mengarah ke gerbang Otherworld. Dia kemudian dipindahkan ke sebuah gua besar yang gelap. Di dalam gua, dia menemukan kota yang hancur. Satu set pintu raksasa telah didirikan di dalam kota yang hancur ini. Ada celah kecil di antara pintu-pintu batu berwarna hitam pekat, dan kabut keruh merembes keluar dan memenuhi gua. Ketika Si Feng menemui kabut, dia merasakan panca inderanya tumpul. Dia sudah bisa melihat hingga 50 yard jauhnya, tapi sekarang, dia hanya bisa melihat selusin meter melewati hidungnya. Baik pikiran maupun tubuhnya terasa lesu. Benar saja, gas primordial ini sekuat biasanya. Si Feng mengungkapkan senyum pahit setelah mencoba menggerakkan tubuhnya sedikit. Tampaknya gas ini masih terlalu banyak untuk pemain tier 2. The Witch Hills Otherworld pernah menjadi bagian dari benua domain dewa, terputus oleh para dewa pada zaman kuno. Manusia pada waktu itu lemah, salah satu ras paling biasa di antara banyak ras yang hidup di benua itu. Domain Tuhan telah kacau balau saat itu, lingkungannya terlalu keras untuk umat manusia. Namun, setelah perang dahsyat antara para dewa, benua domain dewa telah dibagi menjadi berbagai bagian, benar-benar mengubah lingkungan. Itu tidak lagi semrawut atau ganas. Akibatnya, umat manusia secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tetapi bahkan sampai hari ini, bagian-bagian tertentu mempertahankan lingkungan mereka yang keras. Sementara itu, gas keruh yang mengalir dari gerbang Otherworld tidak lain adalah gas primordial. Ketika Si Feng pertama kali memasuki gerbang Otherworld, dia sudah tier 3, sehingga gas primordial tidak berpengaruh signifikan padanya. Namun, kali ini, ia bisa merasakan efek negatif gas. Kekuatan tempurnya baru saja berkurang sekitar 30%. Gas primordial memengaruhi lebih dari sekadar kecepatan dan indera reaksinya, bahkan fisiknya sangat lemah. Si Feng sekarang, kurang lebih, mengerti mengapa hanya tier 2 dan pemain yang lebih tinggi diizinkan melalui gerbang Otherworld. Hanya sedikit jejak primordial gas yang bocor dari Otherworld Gate, namun pengaruhnya pada pemain tier 2 seperti dia sangat kuat. Jika pemain memasuki dunia lain, diisi dengan gas primordial, efeknya akan benar-benar menakutkan. Primordial gas tidak hanya menekan pemain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sempurna bagi monster untuk berkembang. Gas primordial secara drastis meningkatkan kekuatan tempur monster, dan begitu gerbang dunia lain terbuka sepenuhnya, gas itu akan menyebar ke seluruh bukit penyihir. Daerah itu akan menjadi kacau dan penuh kekerasan. Itulah sebabnya hanya 4 kota guild yang bertahan dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, meskipun begitu banyak guild yang mendirikan kota guild. Kota-kota tidak jatuh karena berbagai guild tingkat pertama menekan rekan-rekannya yang lebih lemah. Tetapi karena guild kelas 2 dan ketiga tidak mampu menangkis monster yang menyerang kota-kota mereka di malam hari.
Saat Si Feng bersiap untuk memasuki kota yang hancur, suara keruh dan bermartabat mencapai telinganya. Petualang muda, apakah kamu yang mengaktifkan susunan teleportasi yang aku tinggalkan? Ketika Si Feng berbalik ke asal suara ini, dia menemukan seorang wanita tua berjubah hitam dan membawa tongkat kayu. Wanita ini tidak lain adalah wali gerbang Otherworld. Dia juga keberadaannya yang legendaris di domain dewa. Penyihir cemburu. Si Feng hanya menganggap penyihir cemburu sebagai NPC tier 5 yang sangat kuat selama hidupnya sebelumnya, tetapi setelah mengetahui tentang demigods, Si Feng menyimpulkan bahwa NPC ini adalah salah satunya. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa tingkat 6 dan merupakan salah satu NPC terkuat di benua domain dewa saat ini. Ya, penyihir wanita terhormat. Si Feng mengangguk. Dia tidak berani menyembunyikan informasi dari penyihir cemburu. Dia dikenal karena tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang dia akan membantu membantai kekuatan gelap, tetapi di waktu lain, dia dengan santai akan membantai puluhan ribu manusia tak bersalah. Perilakunya telah membuat frustrasi populasi manusia di domain dewa. Penyihir jealous mempertahankan perilakunya yang tidak terduga terhadap pemain. Ada contoh di masa lalu ketika dia memusnahkan pemain yang dia temui. Ketika pemain-pemain itu mati di tangannya, akun mereka menjadi begitu pincang sehingga satu-satunya pilihan mereka untuk mempertahankan karir di domain dewa adalah membutuhkan akun baru. Setelah puluhan insiden ini, para pemain telah belajar untuk takut pada sang penyihir cemburu di Bukit Penyihir dan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Sementara itu, Si Feng telah mengunjungi kota yang hancur ini meskipun mengetahui bahwa penyihir cemburu akan berada di sini untuk mengambil pencarian epik yang penting. Jika dia bisa menyelesaikan pencarian, dia bisa mendapatkan Advanced Field Magic Array, Void Field yang dikabarkan. Field Magic Array sangat jarang di antara Array Magic, dan jika bukan karena kesempatan untuk mendapatkannya, dia tidak akan mengambil risiko bertemu dengan Jealous Witch. Luar biasa, karena kamu telah membuka Origin of Dins ini, aku akan memberi kamu sebuah pencarian. Pergi dan kumpulkan 200.000 kristal sihir untuk aku dalam waktu 7 hari. Jika kamu gagal, kamu dan seluruh kerajaan bintang bulan akan binasa, sang penyihir Jealous mengumumkan. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat, kamu hanya punya 7 hari. Petik 2. Dengan lambaian tangan penyihir Jealous, kilatan terang membutakan Si Feng. Pada saat visi Si Feng pulih, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke hutan sejuta. Sistem, selamat, kamu telah menerima quest legendaris inferior, dosa penyihir. Konten pencarian, kumpulkan 200.000 kristal ajaib dalam 7 hari. Hadiah tidak diketahui. Bab 1910 mode independen. Sebelum Si Feng menyadari apa yang sedang terjadi, dia kembali ke hutan sejuta. Namun, ketika dia mendengar pemberitahuan sistem, sudut mulutnya bergerak-gerak. 200.000 kristal ajaib, sebuah quest legendaris inferior. Bukan hanya pencariannya yang lebih sulit daripada yang diingatnya, tetapi itu juga membutuhkan sejumlah magic crystal yang absurd. Apakah itu guild atau pemain individu, pengeluaran magic crystal mereka terus meningkat. Meskipun ada lebih banyak sumber magic crystal saat pemain berkembang lebih jauh ke dalam permainan, jumlah yang bisa mereka hemat berkurang. Zero Wing saat ini, khususnya, kelaparan untuk kristal-kristal. Meskipun layanan teleportasi Silverwing Town telah meningkatkan pendapatan koin kota secara signifikan, ia melahap magic crystals dengan kecepatan yang menakutkan. Saat ini, pendapatan dari Battle Arena kota Silverwing nyaris tidak menopang konsumsi perangkat teleportasi. Selain itu, Si Feng harus menghabiskan 20.000 kristal sihir setiap 7 hari untuk mempertahankan dunia miniatur di cincin Injil. Kalau tidak, cincin Injil akan hancur dan lenyap. Selain itu, Si Feng sendiri akan menerima serangan balik, dan fisiknya akan secara permanen melemah sebesar 30%. Pada titik ini, Zero Wing hanya memiliki cadangan lebih dari 20.000 kristal sihir. Jika para pemain Gods Domain sudah mencapai level 100, bahkan guild kelas 1 bisa membayar harga 200.000 magic crystal, tetapi pada tahap permainan ini, bahkan berbagai kekuatan super mungkin tidak akan membayar. 7 hari kan? Si Feng tenggelam dalam pikirannya. Walaupun 7 hari bukanlah waktu yang tepat, itu juga bukan waktu yang sangat singkat. Jika dia menjual beberapa Hell Tanks ke Unyilding Heart, Phoenix Rain, dan Illusory World, dia seharusnya bisa mengumpulkan begitu banyak magic crystal tepat waktu. Namun, hal itu akan merampok Zero Wing dari monopolinya atas Hell Tanks. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Hell Tanks ini tidak akan jatuh ke tangan musuh Zero Wing. Namun, jika dia tidak menjualnya, dia akan memiliki waktu yang sangat sulit mengumpulkan 200.000 kristal sihir dalam 7 hari. Sepertinya aku harus menurunkan Pulau Kama sekarang. Tidak peduli bagaimana Si Feng memikirkannya, satu-satunya metode yang dapat dia pikirkan adalah mendapatkan urat mana tite Pulau Kama, opsi lainnya terlalu berisiko. Beberapa opsi bahkan berpotensi mengganggu pengembangan Zero Wing di masa depan. Meskipun mereka secara tidak sengaja menemukan sumber source fire di Flame Demons Valley, lingkungannya terlalu keras bagi pemain untuk bertahan dalam jangka panjang. Aqua Rose dan Melancholic Smile bahkan belum menyelesaikan persiapan untuk mengirim orang ke tambang. Bahkan jika mereka dapat mengirim orang, mereka tidak akan dapat mengirim banyak. Lagi pula, peralatan fire resistance yang memungkinkan pemain biasa untuk bertahan di lingkungan yang sangat panas sangat jarang. Tidak mungkin untuk melengkapi banyak pemain secara memadai. Fenomena Tite di Pulau Kama jauh lebih aman. Pemain bisa bertahan di sana selama mereka memiliki resistensi kegelapan.
Masalahnya dapat dengan mudah ditangani melalui ramuan perlawanan kegelapan. Selain itu, kepadatan mana yang rendah di area itu tidak akan memengaruhi kinerja pemain penambangan. Berpikir sampai titik ini, Si Feng menarik abis penden dari tasnya dan menggunakan abis teleport. Dia berencana untuk menyewa beberapa hotel dan restoran lagi di Laut Pohon sebelum berangkat ke Pulau Kama. Sementara itu, di dalam kuil cabang Dewa Jahat di kota Batu Kuno, beberapa lusin Great Lord peringkat Evil Beast telah dikunci di gua yang dipenuhi haus darah. Mereka terus-menerus bertarung, saling mencabik-cabik, dan binatang jahat yang masih hidup akan melahap kawan-kawan mereka yang mati. Setelah bertarung beberapa menit, hanya setengah dari beberapa lusin Great Lords yang masih hidup. Salah satu Evil Beast, yang baru saja menyelesaikan kanibalisasi yang lain, mulai berubah, otot-ototnya melebar dengan cepat. Energi jahat yang dipancarkannya semakin padat, dan setelah beberapa detik, binatang jahat telah menjadi hampir 20% lebih besar dari monster lain di dalam gua. Bloodlust Crystal Dark Soul yang dikirim ini cukup mengesankan. Itu benar-benar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi ke peringkat Great Lord sebesar 15%, setelah melirik Evil Beast yang sedang berevolusi. Beast Emperor mengalihkan perhatiannya pada kristal, yang memancarkan hawa darahnya sendiri, di tangannya dengan senyum lembut. Kemitraan antara kuil Dewa Jahat dan Jiwa Kegelapan jauh lebih efektif daripada yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa Jiwa Gelap akan berguna untuk memperoleh bahan dan pemain pengorbanan untuk Dash Edge paling banyak. Dia tidak mengharapkan aliansi untuk mendapatkan Bloodlust Crystal yang semarak itu. Pada akhir-akhir ini, pasukan Evil Beast-nya telah memulihkan banyak kekuatan tempurnya yang hilang. Meskipun Bloodlust Crystals hanya bisa membantu Evil Beast berevolusi ke peringkat Grand Lord, dia sekarang memiliki Grand Lords jauh lebih banyak di bawah komandonya. Dan itu akan mengurangi kesulitan memelihara Mythic Evil Beast. Selama dia punya cukup Mythic Evil Beast, dia bisa menghancurkan kota Silverwing, bahkan tanpa Jiwa Gelap dan bantuan Blackwater. Sebagai Beast Emperor bersuka cita atas Grand Lord terbarunya peringkat Evil Beast, berserker tinggi, kuat dengan kapak raksasa di punggungnya memasuki gua. Ini tidak lain adalah Wind Hunter. Bos, kami baru saja menerima berita dari Star Moon Kingdom. Untuk beberapa alasan, gerbang Otherworld telah muncul di Bukit Penyihir. Gerbang memungkinkan perjalanan ke dunia lain. Karena perkembangan ini, sejumlah besar pemain telah berkerumun ke Zero Wing City. Beberapa persekutuan di kerajaan dan kekaisaran tetangga juga sudah mulai bergerak, Wind Hunter melaporkan dengan ekspresi muram. Insiden ini tidak hanya akan menghasilkan 0 sayap kecil, tetapi berdasarkan laporan kami, lebih dari 20 tim petualang terkenal juga telah menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan persekutuan. Haruskah kita mengirim Jiwa Kegelapan untuk menghilangkan beberapa tim ini dan mengajar masyarakat tentang konsekuensi mengandalkan Zero Wing? Petik 2. Tim petualang terkenal bergabung dengan Zero Wing. Beast Emperor mengungkapkan senyum samar, tidak perlu melibatkan Jiwa Gelap. Aku ingat bahwa Dash Edge telah melakukan percobaan Evil Dragonification lain, benar? Bawa dia ke Zero Wing City untuk menguji mainan barunya di tim petualang. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan tim-tim itu dan memastikan bahwa mereka memahami siapa yang terkuat dalam perang ini. Petik 2. Dipahami, aku akan memastikan bahwa tim petualang ini tidak akan berani menjejakkan kaki di Zero Wing City lagi, kata Wind Hunter bersemangat. Dia telah melihat Evil Dragon's Dash Edge diproduksi. Meskipun makhluk itu tidak lengkap, kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Dia tidak berani membayangkan seberapa kuat naga jahat seutuhnya. Selama eksperimen Dash Edge berhasil, kuil Dewa Jahat dapat memperluas wilayahnya. Selain itu, ia akan mampu melakukannya dengan berani dan tanpa rasa takut. Baik, selesaikan dengan cepat. Jangan biarkan pasukan kerajaan menangkapmu, Beast Emperor mengangguk. Bos, yakinlah, pada saat pasukan kerajaan tiba, tim petualang akan lama mati. Kata Wind Hunter, menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Setelah Wind Hunter pergi, Beast Emperor melanjutkan untuk melepaskan batch baru Great Lord peringkat Evil Beast ke dalam gua, memulai babak pembantaian lagi. Sementara itu, di Zero Wing City Star Moon Kingdom. Setelah menghabiskan 50.000 emas untuk menyewa 15 hotel dan restoran lain di Laut Pohon, Si Feng menggunakan gulir transfer guild dan kembali ke kediaman persekutuan di Zero Wing City. Ketika dia tiba, Si Feng pergi ke kantor perdagangan cahaya lilin untuk mempersiapkan perjalanannya ke Pulau Kama. Namun, ketika dia sampai di jalan di luar residence, dia terpana dengan apa yang dia lihat. Distrik pusat yang sebelumnya sunyi sekarang dipenuhi oleh para pemain, banyak di antaranya adalah anggota dari berbagai guild besar. Sekilas, Si Feng bisa melihat lebih dari selusin ahli tier 2 berkeliaran di jalan. Kemakmuran ini bahkan dapat menyaingi ibu kota kekaisaran. Ketika Si Feng hendak memasuki perusahaan perdagangan Candlelight, dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, selamat, populasi pemain Zero Wing City telah mencapai 8 juta. Apakah kamu ingin mengaktifkan mode independen dan mengizinkan kuil Dewa Perang untuk menguasai kota?